Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Voice Horror. Di cerita kali ini berasal dari seseorang bernama Ayu yang mengalami pengalaman horornya saat melewati area pabrik angker. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Oke, langsung saja ke ceritanya. Kejadian ini dialami oleh seseorang bernama Ayu. Ayu ini tinggal di sebuah komplek perumahan di salah satu kota di Magelang. Saat itu Ayu masih duduk di kelas 1 SMP. Pada saat itu, pada bulan Ramadan, sekolah diliburkan selama 1 bulan penuh. Benar-benar puas bermain dan menikmati liburan. Setiap sore habis asar, anak-anak kompleks selalu berbondong-bondong menuju ke masjid untuk mengikuti kegiatan TPA rutinan. Kebiasaan Ayu dan teman-temannya saat berangkat mengaji selalu membawa sepeda. Jadi sambil sepedahan sore, muter-muter pabrik dulu sebelum sampai ke masjid. Ayu dan teman-temannya langsung menuju masjid, melewati arah gudang pabrik yang terkenal sangat angker. Karena gudang itu jarang difungsikan, di area pabrik banyak bangunan kosong dan area-area yang terkenal sangat angker, seperti gardu Telkom, gudang pabrik-pabrik lama, area belakang TK, balai pengobatan, lapangan tenis, hutan sebelah pabrik, gedung proyek baru, kolam pabrik, dan gedung serbaguna. Sudah jadi rahasia umum di komplek kalau daerah pabrik sangat mencekam ketika malam hari. Sampailah mereka di masjid untuk mengikuti kegiatan TPA. Setelah selesai TPA dilanjutkan acara buka bersama di masjid dan sholat maghrib berjamaah. Selesai sholat maghrib, Ayu dan kawan-kawannya berniat langsung ikut sholat rawih. Jadi tidak langsung pulang ke rumahnya. Seperti biasa mereka main petasan, kembang api dan mercon di sekitar jalanan depan masjid. Setelah puas bermain petasan, mereka duduk-duduk di dekat pos satpam, bercerita tentang serunya bermain tadi. Tiba-tiba dalam benaknya terbesit ide dan langsung terceplos ke mulutnya. Saat mereka pulang, mereka sepedahan muter-muter pabrik sambil uji nyali. Gak seru kalau muter-muter pabriknya masih siang, kalau malam lebih seru. Setelah sholat isya dilanjut dengan sholat rawih, berasa deg-degan karena main event yang sebenarnya adalah setelah sholat rawih. Akhirnya sholat rawih pun selesai. Dari semua kawan-kawan ternyata hanya ada 8 orang yang tangguh termasuk Ayu. Sisanya memutuskan untuk pulang karena takut jalan-jalan malam di pabrik. Tanpa membawa alat penerangan, hanya lilin, korek api gas, dan beberapa sisa kembang api yang masih ada di kantong plastik. Ayu dan kawan-kawannya memulai start touring malam memutari kawasan pabrik. Semakin lama mereka mengayuh sepedanya. Rasa merinding campur penasaran makin menggebu-gebu. Tur pertama dimulai melewati gedung serbaguna. Di dalam gedung terdapat alat musik Jawa kuno seperti gong dan gamelan. Kata para pegawai pabrik, di malam-malam tertentu, kadang gong dan gamelan ini bisa bersembunyi sendiri. Mereka mulai merasa ketakutan ketika melewati area ini. Dan benar saja, mereka mendengar suara goong ditabuh dengan keras dari dalam gedung. Mereka langsung mengebut mengayuh sepeda menjauh di area ini. Kemudian memasuki area gudang lama. Suasana benar-benar gelap dan mencekam. Hanya lampu jalanan saja yang menerangi. Tidak nampak sudut-sudut bangunan karena tertelan kegelapan malam. Mereka terus mengayuh sepeda di tengah jalanan pabrik dan berusaha untuk tetap bersama. Setelah beberapa saat, mereka memasuki area kolam pabrik. Di kala siang hari, mereka sering memancing di kolam ini. Di sini terdapat kolam berbentuk L yang sangat besar dan luas. Di sekitar kolam terdapat sumur-sumur resapan yang sudah tua dan tidak terurus. Suasana makin mencekam karena beberapa lampu jalan mati di daerah ini. Keadaan benar-benar luar biasa berbeda ketika siang dan malam.
Mereka pun terus mengayuh sepeda sampai melewati tikungan di ujung kolam pabrik. Ayu yang berada di depan kawan-kawannya langsung mengerem serentak. Semua kawan-kawannya juga ikut mengerem dan berhenti. Ayu menatap jauh ke depan. Jalanan pabrik area penampungan bahan bakar solar untuk di sel pabrik. Jalanan pabrik ini benar-benar gelap gulita. Lampu penerangan area ini benar-benar sudah dimatikan, karena sudah tidak ada lagi aktivitas kegiatan pabrik lagi di area ini ketika malam hari. Ayu menatap ke arah kawan-kawannya. Lalu dia bertanya, "Depan gelap banget jalannya. Mau putar balik atau lanjut?" kata Ayu. Salah satu kawannya menjawab, "Kamu kan bawa lilin dan korek gas. Nyalain aja. Lagi pula kita sudah hafal jalanan area sini. Selama kita lurus terus di jalanan, nanti juga sampai area kantin pabrik. Di situ sudah mulai terang lagi. Dan ada staf yang kerja 24 jam. Setelah cukup berdiskusi, mereka putuskan untuk menerobos jalanan yang gelap gulita dengan sebuah lilin sebagai penerangan jalan. Mereka bersepeda berdekatan dan saling mengawasi satu sama lain. Ketegangan antara mereka mulai memuncak, karena suasana benar-benar sunyi, senyap, dan gelap. Yang terdengar hanya gemercik air di arah kolam pabrik dan suara angin yang meniup dahan-dahan pepohonan. Sepanjang mata memandang, hanya tampak sekilas tembok-tembok besar pabrik dan pepohonan. Mereka terus mengayuh sepeda di jalanan utama pabrik. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka sampai ke area kantin pabrik. Jalanan sudah mulai terang kembali karena di area ini masih ada para pegawai pabrik dan staf yang beraktivitas pada shift malam. Mereka berhenti dan beristirahat sejenak di depan kantin sambil bercerita tentang apa yang mereka alami tadi. Setelah cukup lama mereka beristirahat, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Tapi sebelum mulai, mereka berdiskusi untuk memilih rute mana yang akan mereka lewati. Ada dua rute. Pertama, melewati pabrik baru yang masih kosong dan menerobos lapangan bola. Saat menerobos lapangan bola ini yang cukup menyulitkan, karena harus mengangkat sepeda melewati parit selebar 1 meter dan mengayuh sepeda di tengah lapangan bola yang rumputnya cukup tinggi. Rute ini cukup jauh memutar karena masih harus balik ke arah jalan pabrik utama untuk bisa menuju ke perumahan. Atau rute kedua, yaitu menerobos hutan samping pabrik, melewati jalanan setapak yang gelap gulita, sekaligus melewati gardu Telkom yang sudah tidak terurus, area balai pengobatan belakang TK yang terkenal angker, dan lapangan tenis yang mencekam. Namun ini adalah jalan pintas langsung menuju perumahan. Mereka kemudian sepakat untuk memilih rute menerobos hutan samping pabrik. Beresiko memang, karena di sini masih banyak hewan liar. Jalanan rute ini masih berupa tanah dan rumputan. Jadi mereka tidak bisa mengayuh sepeda dengan cepat di area ini. Mereka perlahan mengayuh sepeda sambil mengatur keseimbangannya. Sepanjang perjalanan, mereka melantunkan surat-surat pendek agar perasaan lebih tenang. Ketika mereka lewat dekat gardu Telkom, terdengar suara jeritan keras. Entah suara apa itu. Mereka pikir itu suara hewan liar. Di dalam hutan. Mereka terus mengayuh dan terus membaca surat-surat pendek. Sampailah di tengah hutan samping pabrik. Suasana benar-benar ekstrim mencekam. Tidak ada cahaya sama sekali selain lilin yang mereka bawa. Mereka terus saling mengawasi kalau ada kawan mereka yang tertinggal. Terus mereka mengayuh dan sampailah di area balai pengobatan, belakang TK dan lapangan tenis. Area ini sangat tersudut dan jarang dilewati oleh warga perumahan, pegawai bahkan satpam pabrik. Mereka harus benar-benar cepat dalam mengayuh sepeda melewati area ini. Banyak pohon besar dan rumputan yang cukup tinggi. Saat mereka melewati balai pengobatan, mereka mendengar suara seperti benda-benda berjatuhan dari dalam balai.
Mereka mencoba mengintip lewat kaca samping. Ayu dan kawan kaget luar biasa melihat ada tulang belulang berjatuhan di tengah lobi balai pengobatan. Mereka buru-buru menyambar sepeda dan pergi dari balai pengobatan. Sampai area depan TK yang sudah cukup terang, mereka berhenti untuk mengatur napas mereka. Perumahan sudah dekat dari sini. Benar-benar ketegangan yang ekstrim. Saat mereka sedang beristirahat, terdengar suara tulang belulang yang berjatuhan tadi dari arah belakang mereka. Dan benar saja, tulang belulang itu berjatuhan di dalam ruang kelas TK. Mereka semua langsung naik ke sepeda dan mengayuh sekuat mungkin agar cepat sampai di rumah. Begitu masuk area perumahan, Ayu berpisah dengan kawan-kawannya karena letak rumah Ayu masih dekat pintu masuk. Sampai di rumah, Ayu langsung duduk di ruang depan TV sambil melihat jam. Ternyata sudah jam 2 malam lebih. Bagaimana bisa? Perjalanan mereka tadi memakan waktu lebih dari 4 jam. Padahal biasanya mereka hanya menempuh rute tadi dalam waktu kurang dari 30 menit. Bahkan sampai saat ini, mereka masih trauma dengan kejadian itu.